Semangat dalam belajar. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita kemarin, yaitu tema 3, subtema 1, pembelajaran 5. Disiapkan ya, disimak baik-baik, siapkan alat tulisnya dan siapkan buku-bukunya, oke? Oke. Nah, seperti biasa, mereka akan cek semangatnya anak-anak semua. Coba, takbirnya mana? Allahu Akbar. Kenapa mereka? Masa nggak ada suaranya? Pada lemes semua. Aduh. Sekali lagi berarti. Yang semangat, yang keras, oke? Takbir. Allahu Akbar. Merdeka. 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 Wah, barakallah. Kayak gitu, dan itu baru namanya anak kelas 3. Nah, setelah itu, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar Allah lancarkan dan mudahkan kita dalam belajar hari ini. Amin. Untuk hari ini, doanya akan dipimpin oleh Mas Devlin. Silakan Mas Devlin. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa yang khusyuk, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni wa 'allimni ma yanfa'uni. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahu. Barakallah Mas Devlin. Terima kasih sudah memimpin teman-teman dan berdoa hari ini. Untuk selanjutnya kita akan mulai belajar. Disimak apa yang Bu Dani dan Bu Eka terangkan ya. Kalau misalnya ada yang tidak paham, nanti bisa ditanyakan di akhir video, oke? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Eka. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang benda-benda di sekitarku. Kemarin Bu Eka sudah menjelaskan tentang benda itu apa. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat dari benda itu sendiri. Nah, Bu Eka mau ngasih tahu nih, tahu nggak kalau benda-benda kita yang ada di sekitar kita itu sudah diciptakan oleh Allah itu agar memiliki fungsi dan kegunaannya untuk manusia, untuk kita sendiri. Itu tertulis dalam Al-Quran, tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi, dialah Allah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi ini untuk kamu. Contohnya seperti batu. Allah menciptakan batu. Kira-kira batu ada manfaatnya enggak? Ada lah, tapi bukan buat untuk lempar-lempar ya. Dibuat untuk satu, membangun rumah. Tuh rumah kalian pasti itu tadinya tuh awalnya tuh ditumpuk-tumpuk dari batu, di semen, dicat, terus akhirnya jadi rumah deh. Terus selain jadi rumah apalagi batu? Bisa dipahat, jadi patung, jadi kesenian. Terus selain batu apalagi? Ada pohon diambil apanya? Kayunya dibuat untuk apa? Jadi meja, jadi kursi yang ada di sekolah itu buat kalian duduk, mendengarkan Bu Eka dan Bu Dani, dan untuk menemani kalian dan belajar di kelas. Oh, tuh kan, Allah tuh menciptakan segala sesuatu itu pasti bermanfaat, tahu nggak? Nah, ngomong-ngomong soal kayu tadi, kira-kira ada yang tahu nggak sifat dari kayu itu apa? Sifatnya lo ya? Apa? Mereka kasih tahu deh, didengarkan baik-baik ya. Kayu itu sifatnya yaitu keras. Kira-kira kalau kalian kesandung sama kayu yang gede gitu, kira-kira itu sakit apa enggak? Apa kayak kesandung bantal? Sakit kan? Karena sakit itu tandanya kayu itu sifatnya keras banget. Kesandung aja suakite, ya Allah, sakit banget. Bu Eka juga soalnya udah pernah. Terus kedua apalagi? Kokoh. Kalau nggak kokoh nggak mungkin dibuat untuk buat kursi, dibuat untuk fondasi rumah. Kalau nggak kokoh, kira-kira kalau baru dibuat terus ambrol deh. Itu sifatnya kayu. Yang pertama tadi kuat, yang kedua kokoh. Terus apa lagi selain kuat dan kokoh?
Yang ketiga yaitu mudah dibentuk. Kenapa mudah dibentuk? Iya toh, lihat, tadinya kayu yang gelondongan itu bisa jadi besi, lemari, pintu, bahkan bisa dijadikan kerajinan seperti pahatan kayu, kayak boneka-boneka dari kayu, bahkan ada jam tangan dari kayu. Itu salah satu sifat-sifat dari kayu. Lalu ada benda yang kedua yaitu plastik. Kira-kira sifat plastik itu apa? Ada yang tahu nggak? Yaudah Bu Eka kasih tahu, dengarkan ya. Sifatnya plastik itu yang pertama itu ringan. Coba kalian kalau habis jajan yang bahan kemasannya itu plastik, kira-kira kalau dipegang tuh berat sampai kalian bungkuk-bungkuk, apa diginiin aja bisa apa? Bisa dienteng-enteng gitu. Sifat plastik yang pertama yaitu ringan. Mau tahu ringan kayak gimana? Lihat nih. Apa yang Bu Eka pegang? Ringan banget Bu Eka, pegangnya aja pakai 2 jari itu aja bisa. Karena apa? Sifat plastik tadi itu sangat ringan loh. Nggak perlu kayak batu. Coba batu kalian kalau megang batu pakai 2 jari bisa nggak? Kan berat. Nah ini, kalau ini kan ringan banget. Pakai 1 jari aja bisa. Jatuhnya karena angin ya, bukan karena berat. Terus yang kedua, sifat yang kedua yaitu tahan air. Atau tahan air itu yang dimaksud tuh seperti ini. Tidak bocor. Kalau kena air itu, kalau enggak karena bolong atau rusak, pasti airnya itu enggak bocor atau merembes. Contohnya kayak botol plastik. Kenapa botol kebanyakan dibuat dari plastik? Yaitu karena tahan air itu tadi. Kalau misalnya enggak tahan air, diisi air mesti kalian bawa dari rumah ke sekolah udah habis. Nyatanya enggak kan? Kalau enggak rusak, enggak bolong, kan tetap aja kalian bawanya penuh sampai sekolah juga penuh. Nah itu adalah sifat dari plastik, tahan air. Kemudian yang ketiga, sifat dari plastik adalah mudah dibentuk. Kayak tadi Ibu Eka udah nyontoin botol dari plastik tuh bisa dijadikan botol. Terus apa lagi? Bisa dijadikan mainan, bisa dijadikan layang-layang, bisa dijadikan tadi kayak yang Bu Eka pegang tas kresek kayak gitu. Benda yang ketiga yaitu kertas. Sifat-sifat kertas apa aja? Yang pertama, sama seperti plastik tadi, kertas itu ringan. Nih, Bu Eka tunjukkan. Nah, sama kayak tadi plastik, Bu Eka megang pakai 2 jari aja bisa. Nggak perlu pakai kelima jarinya Bu Eka, bisa megang tuh tetepan. Dipegang tinggi-tinggi aja bisa. Diangkat gini aja mudah sekali karena dia ringan. Terus sifat yang kedua yaitu kertas itu mudah menyerap air. Bu Eka tunjukkan ya. Nah, di sini Bu Eka punya kertas dan Bu Eka punya air. Airnya dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nanti banjir. Nah, ini ya, Bu Eka tuang ya, coba ya. Kelihatan nggak? Wah, lihat nih, kelihatan nggak? Wah, langsung tembus. Nih, bisa dilihat? Langsung tembus nih, kelihatan. Tulisannya yang ada di balnya kelihatan. Karena apa tadi? Kertas itu mudah banget menyerap air nih. Airnya tembus. Bola-bola nih. Kayak gitu. Itu kenapa botol itu nggak dibuat dari kertas? Soalnya kalau dibuat dari kertas, dari rumah bawa air sampai rumah airnya habis. Kayak gitu. Yang ketiga, selain kertas itu mudah menyerap air, kertas itu juga mudah terbakar. Jadi hati-hati kalian kalau misalnya lagi bawa kertas terus ada api di dekat kalian, jangan didekatkan ya, karena kertas itu mudah sekali terbakar oleh api. Paham di sini anak-anak? Lalu benda yang terakhir, yang keempat adalah kaca. Kira-kira sifat kaca itu apa? Ada yang punya cermin di rumah, pasti punya lah ya. Punya cermin kan di rumah. Nah, itu adalah salah satu sifat dari kaca loh. Bisa kita lihat dari cermin. Apa itu? Tembus pandang. Kalian kalau lagi bercermin, mantul tuh itu. Nah, itu kalian bisa ngelihat diri kalian sendiri. Enggak gelap, enggak kayak kalau kalian enggak gelap gitu, jadi bisa mantul gitu gambarnya. Itu salah satu sifat dari kaca, tembus pandang. Terus sifat yang kedua yaitu kaca itu tahan panas. Coba deh, kalau misalnya ada api dideketin ke kaca, pasti kacanya nggak terbakar atau nggak kayak kertas. Kalau kertas dikasih api, langsung boom, langsung hilang kertasnya karena terbakar sampai akhirnya habis kertasnya berubah menjadi abu. Kalau kaca enggak, kalau kaca dideketin ke api, kacanya juga nggak akan melebur, nggak akan nggak akan hilang gitu aja.
Tapi kalau apinya itu suhunya tinggi sekali, benar-benar tinggi, itu baru bisa merubah kaca menjadi seperti bubur lava. Tahu bubur lava? Itu tuh kayak cairan-cairan panas gitu, kacanya meleleh. Tapi dengan catatan apinya tuh harus gede banget kan. Kalau apinya dari korek biasa atau apinya kecil itu nggak akan merusak kaca itu. Terus sifat yang terakhir adalah kaca itu tahan air. Coba kaca sama kertas. Kalau kertas aja dikasih air tembus. Kalau kaca, kalau kena hujan, jendela kalian kira-kira tembus nggak? Nggak kan? Nah, itu adalah sifat dari kaca, tidak tembus air. Sudah paham? Sekarang Bu Eka mau bertanya, siapa di antara anak-anak semua yang di rumahnya itu punya pohon mangga? Atau mungkin pohon nangka? Atau pohon-pohon yang lain? Pohon yang besar atau pohon yang kecil? Siapa yang punya? Tunjuk tangan. Wow, jadi ada banyak juga yang punya ya. Ya sedih, kalau di rumah Bu Eka tuh nggak ada pohon. Sedih ya. Kapan-kapan Bu Eka main ke rumahnya anak-anak ya, biar bisa lihat pohon gede. Nah, saya Bu Eka mau tanya, yang di rumahnya punya pohon, kira-kira tiap hari tuh pasti ada kan kayak daun-daun jatuh, ranting jatuh, atau mungkin bunga-bunga dari pohonnya yang jatuh. Nah, kira-kira siapa yang bertugas untuk membersihkan halamannya? Anak-anak semua? Apa jangan-jangan yang bersihin tuh bunda? Atau mungkin ayah? Atau kakak? Apa jangan-jangan adiknya? Mereka jadi kepo, kira-kira siapa ya? Kalian ikut membantu nggak waktu membersihkan? Dalam pembagian tugas di rumah, kayak tadi membersihkan halaman, mungkin atau menyapu rumah, ngepel, itu bisa dilakukan dengan cara musyawarah. Kalau kemarin kita belajar tentang musyawarah di dalam kelas, nah sekarang ini kita akan belajar tentang musyawarah di rumah. Bermusyawarah dengan ayah, bunda, kakak, ataupun adik. Musyawarah untuk menentukan pembagian tugas yang ada di rumah. Misal, hari ini yang menyapu itu adik, besok yang menyapu anak-anak, atau besoknya lagi hari minggunya yang nyapu ayah atau bunda, kayak gitu. Itu fungsinya musyawarah. Jadi harus dimusyawarahkan baik-baik dengan ayah bunda untuk mendapatkan keputusan bersama dalam pembagian tugas di rumah agar adil, seperti itu. Terus Bu Eka juga ingin memberitahu, setidaknya dalam sepekan ada satu hari di mana anak-anak dan keluarganya semuanya sehari dalam sepekan anak-anak dan juga ayah bunda serta kakak adiknya bisa bersama-sama bergotong royong untuk membersihkan rumah. Kenapa kita harus gotong royong? Yang pertama pastinya lingkungan rumah nanti bisa menjadi lebih bersih, lebih rapi, dan lebih nyaman untuk dilihat. Terus kira-kira kapan Bu kalau mau gotong royong? Bisa dimusyawarahkan lagi, kira-kira ayah, bunda, kakak, adik bisanya apa? Oh, ayah sama bunda kerja, bisanya hari Ahad. Ya sudah, gotong royongnya diadakan setiap hari Ahad, seperti itu. Selain itu juga bisa menjalin kerukunan antar anggota keluarga dengan ayah, bunda, kakak, dan juga adik, biar tambah rukun, tidak berantem. Ya, seperti itu. Silakan mencoba. Nah, itu tadi yang bisa Bu Eka sampaikan. Selanjutnya, anak-anak akan belajar dengan Bu Dani. Siap-siap ya. Silakan Bu Dani. Baik, apa kabar anak-anak semua? Sekarang kita belajar tentang satuan panjang. Nah, lihat yang ada di papan tulis. Apa ini ya? Bu Guru ingatkan dulu ketika kelas 2 sudah belajar tentang satuan panjang. Iya, tulis ya. Wes, sang dura iso. Bu Guru ingatkan kembali dulu waktu kelas 2 kalian sudah pernah mendapat materi satuan panjang. Nah, kali ini kalian akan mendapat materi tersebut yang lebih lengkap lagi. Siap? Yang ada di papan tulis ini ada satuan panjang dari kilometer sampai milimeter. Nah, masih ingat urutan-urutannya? Yo, udah diingatkan lagi. Siap-siap ya. Kali ini kita membacanya dengan nyanyian. Siap? Oke. Kilometer, hektometer, dekameter.
Sekali lagi ya, bersama-sama ya. Kilometer, hektometer, dekameter, dan meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, sudah ingat semua? Sudah hafal semua ya urutan satuan panjang tersebut? Sekarang Bu Guru ingatkan lagi tentang bagaimana cara merubah satuan panjang. Perhatikan contoh soal yang ada di buku paket kalian ya. Ubahlah satuan menjadi sentimeter atau meter. Nomor 1. 280 cm itu berapa meter, berapa sentimeter? Caranya, penyelesaiannya kita uraikan dulu. 280 cm itu 280 cm itu sama dengan 200 cm ditambah 80 cm. Sampai sini jelas? Kemudian karena yang ditanya meter dan juga senti, maka yang di depan kita rubah. Senti kita rubah jadi meter. Paham? Nah, sentimeter kita rubah ke meter. Naik apa turun? Naik 1, 2. Apabila naik, maka kita bagi. Naik 1 tangga, kita bagi 10. Kalau naik 2 tangga, kita bagi 100. Nah, 200 dibagi 100. Ditambah, karena soal yang belakang sentimeter, ini sudah sentimeter, berarti nah, seperti ini. Berarti 200 dibagi 100, 2 meter. Yang belakang berapa ini? 80 cm. Sehingga 280 cm itu adalah 2 meter lebih 80 cm. Paham? Baik, contoh selanjutnya. Contoh yang ada di buku paket kalian, nomor 2. 195 cm ini akan sama dengan berapa meter, berapa sentimeter. Penyelesaiannya sama seperti nomor 1 tadi. Kita tulis dulu. Penyelesaian. Nah, kita uraikan terlebih dahulu. 195 cm itu sama dengan 100 cm ditambah 95 cm. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita rubah satuannya. Yang di depan tadi apa? Meter. Nah, maka ini kita rubah jadi meter. 100 cm, posisi di sini. Dirubah menjadi meter. Naik 1, 2. Nah, karena naik 2 tangga, maka dibagi dengan 100. 100 dibagi 100. Tambah. Karena yang belakang sudah senti, maka kita tulis lagi. Tidak perlu dirubah. Sehingga 100 dibagi 100 berapa? Ya, 1 meter lebih 95 cm. Sehingga 195 cm itu sama dengan 1 meter lebih 95 cm. Paham? Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang Bu Eka dan Bu Dani sampaikan dapat dipahami oleh anak-anak semua. Amin. Jika kurang paham, nanti bisa ditanyakan langsung kepada Bu Dani ataupun kepada Bu Eka. Oke anak-anak? Oke, siap Bu Eka. Untuk tugas tematik hari ini, anak-anak mengerjakan tugas PB 5 halaman 15 sampai 17. Jangan lupa dikerjakan ya. Ingat, dikerjakan sendiri.
Oke, boleh bertanya jika tidak bisa, tapi tetap dikerjakan sendiri. Mungkin Bu Eka dan Bu Dani tidak melihat, tapi Allah Maha melihat. Ingat ya. Seperti biasa, karena tadi diawali dengan doa, maka harus diakhiri dengan doa kembali. Doa hari ini akan dipimpin oleh Mas Aufal. Silakan Mas Aufal. Jika berdoa, tundukkan kepala, berdoa yang khusyuk, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'afihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Barakallah Mas Aufal sudah memimpin teman-teman dalam berdoa menutup pelajaran hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali dalam pelajaran besok. Semoga kita semua diberikan nikmat oleh Allah, nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat kepintaran, serta perlindungan dari Allah. Jangan lupa sholat 5 waktu dan ngajinya jangan ditinggalkan. Oke? Cukup sekian dari Ibu dan Bu Eka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.